Selamat malam, sobat hati yang gembira. Jumpa lagi di Sabtu malam di acara talk show kita malam hari ini bersama saya Hartono, dan nanti saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Ko Edi ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas mengenai pacaran online ya. Sambil menunggu rekan saya, coba saya lihat dulu ya apakah sudah hadir rekan saya. Berbicara mengenai pacaran online ya. Nah, seperti apa itu pacaran online ya? Nah, kalau dari beberapa survei yang sudah dilakukan, ternyata ya. Selamat malam Ko Edi. Malam. Malam Ko Edi. Ya, terima Wow. kasih sudah bergabung dengan Sobat Hati yang Gembira dari BCS Jakarta ya. Dan Ya. malam hari ini kita akan berbicara bersama mengenai pacaran online ya. Wah, keren ini temanya ya. Sebelumnya, Ko ini pernah dengar nggak lagu yang zaman dahulu ini, Ko ya? Lagunya seperti ini, Ko. Saya mainkan sedikit ya. Siap. Ini karena Silakan. cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama, inikah rasanya cinta, Namanya cinta. oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Wah, mantap, mantap. Ini kelihatannya ada kenangan ini dengan lagu ini kamu. Ada apa dengan lagu ini? Ya, ternyata ini lagu udah zaman zaman bahala ya, Ko itu ya. Zaman dulu Iya, banget. aku masih SMA kali ya. Oh, masih SMA ya. Atau SMA atau kuliah ya, saya lupa saya. Tapi ini lagu Iya, lama, iya. ya. Cuman Hmm, ya lagu ini sempat hits banget ya, yang mengatakan bahwa inikah cinta ya, ketika kita bisa bertemu dengan seseorang yang kita kagumi atau kita sayangi, ya. apalagi Mhm. kalau bisa bertemu ya. Nah, cuman Wow. masalahnya nih, Bro, saat-saat ini adalah saat-saat yang sangat susah ya untuk bertemu karena ini yang namanya pandemi, kita harus semuanya jaga jarak, jarak Nah, jauh ya betul, betul. istilahnya gitu ya. Dan Iya. hari ini ya kita menyapa udah 15 orang yang bersama-sama dengan kita ya pada malam Wow. hari ini. Halo Dan teman-teman. halo, selamat malam. Ada Cileni, iya Cileni Santoso. Thank you udah bergabung. Ada Ada Wita. Wita. Yes. Ya. Nah, sebelumnya kita pengen kenalan sedikit dulu nih sama Ko Edi ya, karena ini pertama kali ya Ko Edi live Mhm. bersama-sama dengan Hati yang Gembira dengan BCS Jakarta. Mungkin Ko Edi bisa ceritakan dulu sedikit backgroundnya Ko Edi nih. Apa percintaannya Ko Edi atau seperti apa? Wah, iya, iya. Gini ya, Ya. jadi saya sudah menikah teman-teman, sudah menikah 9 tahun, ya. Wow. Jadi anak saya usia 10, jadi saya sudah menikah 9 tahun dan bicara soal pacaran online, ya saya dulu ngalami cuma tidak seenak hari ini. Kalau hari ini kita WhatsApp, ya ada WhatsApp, jadi bisa lihat lihat wajah pasangan kita, gitu kan ya. Ah, Zaman saya dulu nggak bisa, gitu kan yes. ya. Jadi waktu itu apa namanya SMS bisanya ya, atau kalau tidak call pun sangat mahal sekali. Jadi lebih enak hari ini sih kalau pacaran online sih, karena pastinya hari ini biayanya nggak terlalu besar gitu kan ya, dibanding zaman saya Jadi saya itu sempat pacaran jarak jauh LDR ya, online hanya lewat by phone, itu selama 6 tahun 7 bulan 6 tahun Jadi ya. 6 tahun 7 bulan. Jadi saya memang apa namanya sama istri itu LDR cukup lama begitu kan ya. Gitu Ya, mungkin itu aja teman-teman. Jadi saya punya anak satu dan Ah, istri pastinya satu teman-teman ya. Oke, thank you banget perkenalannya Ko Edi ya. Saya ingat juga ya kok, memang waktu zaman dahulu kala itu, waduh dahulu kala ya. Waktu saya masih sempat kok, kalau Koko ingat, kita itu pacarannya itu
ada satu aplikasi di komputer, kalau nggak salah namanya MIRC ya, MIRC Hmm. ya. Atau Hmm. itu jadi kayak chatting gitu ya kok ya. Jadi kita bisa Hmm. tanya nama dia, terus tanggal lahir dia, itu ada Oke. singkatan-singkatannya tuh. Jadi masih pakai komputer Oh, PC yang besar itu ya kok ya. oke. Chattingnya Ya, seperti ya, itu. ya. Heeh. Dulu kalau Dan nggak salah ada Friendster juga ya. iya betul Friendster ya. Ada Ya Friendster, Friendster. ya. Bisa kenalan Mm-mm. lewat Friendster. Ataupun kalau zaman yang lebih dulu lagi, Koko pernah telepon umum kok, yang Oh, telepon benar ya. masukin kok. Benar, 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 Ya, benar. Saya itu dulu kalau telepon koin, uangnya saya tumpuk di atas teleponer. wah, kasihan yang di belakang Koko ya, yang antri ya. Ini kok lama banget teleponannya. Itu 100 perak 3 menit luar. Gila nggak? Iya ya. Oh, Wah, luar 3 menit. biasa. Gitu. Iya, sama dulu kalau saya ingat Hmm. juga ya, kok waktu zaman-zaman saya itu ketika ya dulu sih belum belum pacaran ya, kok ya mungkin bilangnya Hmm. cinta-cinta monyet ya, kok ya. Cinta Tapi monyet bukan ya. monyet ya. Hmm. Maksudnya Nah, bilangnya cinta monyet ya. Jadi waktu dulu itu ya sering banget pakai telepon rumah sih kok ya. Jadi kalau hmm. telepon sama cewek gitu pakai telepon rumah itu nggak Oke. berasa ya, kok ya. Di telepon itu bisa bicara Hmm. sampai 3 sampai 4 jam ya. 3 sampai 4 Nah, jam. itulah Nah, cinta. itulah cinta ya kok ya. Kita akan kupas lebih dalam ya hari ini ya. Iya. Sampai saya ingat ya kok ya, setiap kali teleponan itu di terakhir-terakhir, kamu dulu ya yang tutup. Kamu tutup aja dulu. Enggak, kamu dulu aja. Kamu dulu aja, kamu dulu. Jadi nggak mau Waduh. berhenti ya. Itu zaman dulu kok. Tapi sekarang kalau Hmm. udah merit beda lagi ya. Belum saya tutup Beda udah lagi. dulu ya sama istri saya. Ah, benar. Sudah ditutup dulu. Benar. Ah. Hmm. Oke, jadi ya kita udah nostalgia pada zaman-zaman dahulu kala ya. Dan saat ini kita pengen bahas ya, Ko Edi ya. Bagaimana Hmm. sih pandangan Ko Edi mengenai pacaran online zaman now ya. Yang Hmm. sekarang anak-anak muda mungkin udah lebih banyak ya yang menggunakan Hmm. media sosial maupun Hmm. teknologi Hmm. yang ada. Nah, Hmm. ada isu-isu apa nggak ya Ko Edi yang Ko Edi pernah dengar mengenai pacaran online ini? Iya sih, dari survei yang pernah saya baca gitu kan ya, Hmm. ternyata eh, prosentasenya cukup besar ya. Jadi orang-orang yang mengenal apa namanya eh, lewat media online ya. Jadi kenalan dengan orang yang baru yang pada mulanya kita tidak kenal ya, itu Hmm. ternyata prosentasenya cukup besar gitu kan ya. Dan banyak kita temui juga memang ada pasangan-pasangan yang mendapatkan pasangannya secara online. Jadi dia itu bukan teman, bukan apa namanya teman kuliah atau teman kerja, tapi ketemu lewat online gitu kan ya. Dan akhirnya mereka menikah gitu kan. Nah, itu Wow. banyak sekali ya, gitu sih, yang saya lihat gitu kan ya, Iya, gitu iya, iya. sih. Wah, mungkin kalau ada teman-teman kita juga yang mendengarkan saat ini yang mungkin pasangannya melalui online bisa ketik di komen ya. Hmm. Pengalamannya seperti apa ya? Seperti itu ya. Iya. Oke, oke. Nah, Ko Edi, kalau kita melihat ya, saya pernah baca satu berita ya kok. Ini Hmm. benar-benar terjadi ya di Korea. Hmm. Jadi Hmm. seorang laki-laki berkenalan dengan seorang perempuan melalui satu aplikasi jodoh lah ya seperti itu. Hmm. Tetapi Hmm. ternyata setelah 7 tahun mereka Hmm. berkenalan, ternyata baru Hmm. ketahuan bahwa ternyata wanita ini sudah berumur 50 tahun. Jadi Wah. pria ini nggak tahu sama sekali ya sampai mereka Hmm. udah menikah, udah mau Hmm. diajak ukur fitting baju ya. Fitting Hmm. baju Hmm. tapi dia selalu mengatakan, aduh badannya masih terlalu gemuk, nanti aja deh Hmm. fittingnya. Sampai suatu saat Hmm. ketika dicari tahu ternyata wanita ini adalah wanita yang sudah berusia 50 tahun dan dia merasa kesepian, Boy, Hmm. merasa Hmm. kesepian sehingga dia menggunakan aplikasi jodoh ini. Hmm. Hmm. Dan kita tahu ya, jadi artinya banyak ya, banyak orang yang mungkin kesepian dan ingin Hmm. menjadi seorang pasangan, tetapi istilahnya ini dengan cara penipuan ya, Ko Edi. Hmm. Artinya Hmm. nggak terbuka apa adanya ya. Ini yang sangat sulit ya. Kita ketahui ketika kita mengenal seseorang melalui online tanpa bertemu muka. Seperti itu ya, Ko Edi. Iya sih, memang betul bahwa
Memang ada bahayanya, Har, ya, dan boleh dikatakan ya memang sangat berbahaya, gitu kan ya. Karena kita pastinya nggak tahu kan siapa yang ada di balik sana, begitu kan ya. Orang yang seperti apa yang kita kenal, kita sama sekali nggak tahu, gitu kan ya. Yes. Jadi memang bukan berarti tanpa risiko ya ketika kita membangun hubungan, membangun relasi dengan secara online bukan tanpa resiko. Ya, resikonya ya seperti tadi, Har, betul yang seperti kamu cerita. Ya, Yes. kita bisa jadi memilih orang yang salah, gitu kan ya. Dan bukan hanya itu saja, Har, kita juga bisa uh, ketemu dengan orang yang jahat ya. Jadi Ya. orang yang dengan sengaja ingin mencari keuntungan dari kita, gitu, Har. Jadi memang ini apa ya, perlu kita hati-hati ya, perlu kita hati-hati ya, begitu. Tapi kalau menurut Koedi Hmm. setuju nggak sih dengan banyaknya sekarang aplikasi-aplikasi jodoh ya yang Hmm. bermunculan? Apakah Koedi setuju dengan aplikasi seperti ini atau ada pandangan dari Koedi seperti apa? Iya, ada Tinder gitu kan ya. Ya, teman-teman Iya, ya kita jumpai kenyataannya memang ada banyak ya orang-orang yang belum berpasangan gitu kan ya. Dan ada kalanya apa namanya komunitas yang mereka miliki mungkin juga tidak bisa menjawab kebutuhannya gitu kan ya. Akhirnya memang orang-orang seperti ini perlu sebuah aplikasi gitu kan ya, di mana dia iya, bisa mengenal orang lebih banyak. Lah kalau bagi saya sih sebenarnya tidak masalah kita mengenal orang-orang baru ya. Jadi iya, bagi saya tidak ada masalah gitu kan ya. Cuma dalam hal ini barangkali kita perlu hati-hati sekali ya. Kita perlu waspada, kita perlu benar-benar apa ya namanya ya ekstra hati-hati ya. Karena ekstra. pastinya kita nggak tahu kan orang yang kita kenal itu orang yang punya latar belakang seperti apa. Bisa jadi orang itu adalah ya anak yang bermasalah, ya pemuda yang bermasalah, atau Iya, wanita yang bermasalah, atau ada juga loh, Har, iya, orang tua yang pura-pura jadi anak muda. iya, Jadi iya, dia iya. itu sebenarnya mungkin usianya sudah 40, sudah 50 kayak Hmm, saya, gitu kan ya. iya, Tetapi dia itu cari mangsa, Har. Jadi dia hmm, sengaja dimudah-mudahin, gitu kan ya. Bahkan mungkin fotonya itu diganti, iya, ya, betul. diganti dengan foto yang jauh lebih menarik, dengan wow punya body yang jauh lebih menarik gitu kan ya. Dan cilakanya orang-orang kayak gini itu memanfaatkan ya anak-anak muda yang belum berpengalaman. Nah, ini yang perlu kita waspadai gitu kan ya. Jadi ada orang tua yang pura-pura muda. Nah, itu yang perlu kita hati-hati ya. Gitu Benar. kira-kira. Iya, iya, iya. Artinya nggak salah ya kita menggunakan aplikasi jodoh ini, tapi benar-benar kita harus bijaksana dan wise ya, Pak ya. Hmm, Artinya betul betul. sebenarnya di dalam kita membangun sebuah relationship ya, Hmm, hmm, artinya hmm. kita butuh yang banyak namanya komunikasi dan bertanya ya. Artinya Betul, ketika kita betul. baru mengenal seseorang yang istilahnya melalui aplikasi online, bagaimana kita bisa terus komunikasi sama dia, terus bertanya dan kita bisa melihat apa jawaban dia ya, maksudnya apa respon dia, seperti apa. Hmm, hmm, Artinya hmm, karena hmm. ini nggak tatap muka ya Pak ya, nggak Betul, tatap betul. muka dan hanya melalui chatting atau seperti itu ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau kamu sendiri punya pendapat kayak apa dari pandanganmu sendiri? Nah, kalau Ayo. dari saya ya memang Tapi gimana ya, tapi sebentar. ya Ngomong-ngomong, kamu pernah enggak pacaran dapat pacar online pernah enggak? Pernah ngalamin enggak? pacar online sih belum belum pernah ya Pak Belum ya. pernah ya. Kamu Iya, belum pernah ya. Jadi belum pernah. pacarmu kamu dapat tidak secara online ya. Tidak ya. Oke, kembali kembali. Menggunakan Hmm, online itu pernah ya, karena saya juga sempat hmm. LDR juga ya. Oh, LDR oke. juga selama 4 tahun. Ya. Kok Oke. ini tahu kepanjangan dari LDR? Apa ya? Apa? Masa FDR sih kok apa? ini? Enggak tahu, enggak tahu. Nggak tahu Yang ya? benar atau yang benar atau yang enggak ini? Oh, yang benar dong, kok ini. Oh, kalau yang enggak benar apa?
Nah, Long yang distance. benar Ya. kalau menurut saya Ah, ah. LDR itu kepanjangannya adalah lelah, lelah disiksa rindu, lelah disiksa Wah, rindu. mantap. Jadi Benar, 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 ya, benar. ya, saya pernah mengalami itu dan terutama lebih banyak komplain dari yang wanita ya, artinya dari yang Oke. kaum wanita, mereka Mm-mm. berasa seperti nggak pacaran ya, karena Mm-mm, nggak di mm-mm, mana teman-temannya mungkin malam minggu keluar pergi ke mall, mm-mm, tapi ketika mm-mm, kita jarak jauh, mereka nggak pernah keluar dan kita hanya melalui eh, chatting aja mm-mm, atau telepon aja ya. mm-mm, Nah, itu kadang wanita mm-mm. itu lelah tuh. Oh, Karena iya, saking iya, iya. rindunya ya, LDR ini Saking lelah rindunya disiksa ya. rindu. Seperti itu ya. Betul, betul. Iya sih, betul sih. Saya merasakannya sih. Karena 6 tahun, 7 bulan saya jarak jauh terus, Sir. Wah, 6 Gitu. tahun ya. Gitu. Iya, iya. Ya. Jadi kita malam hari ini kita bicaranya santai aja ya, kok. Jadi kalau bagi teman-teman juga yang mendengarkan pengen bertanya atau pengen mengungkapkan sesuatu, boleh ditulis di kolom komen ya yang ada di bawah ya. Oke, oke. Saya Nah, lanjut lagi ya. Tadi oke. pertanyaan ini apakah saya setuju ya atau enggak ya? Nah, kalau kamu gimana? Hmm, saya sih artinya gini ya, Hmm, ketika sudah ada teknologi yang mendukung ya. hmm, Jadi hmm, terkadang memang kalau bisa ya memang kita mencari seorang pasangan, artinya kalau kita mau hmm, berpacaran, kalau hmm, menurut saya artinya pacaran itu udah nggak main-main lagi sih kok ya. Jadi artinya hmm, hmm. pacaran ini sebenarnya bukan ajang coba-coba. Jadi pacaran Betul. ini udah istilahnya kita mempersiapkan untuk jenjang berikutnya, yaitu adalah Hmm, hmm, pernikahan. Dan hmm, bagi hmm, hmm, saya, kalau kita mau masuk ke satu pernikahan, kita mau memilih hmm, hmm, seseorang, menurut saya hmm, hmm. sebaiknya kita udah memastikan dengan baik. Artinya, Ya. ya enggak, saya sih setuju dengan online. Tetapi yang lebih dari Hmm, itu, bagaimana kita hmm, hmm, bisa mengorek orang yang kita hmm, kenal ini, atau kita bisa hmm, hmm, berkomunikasi dan kita bisa tahu hmm, hmm, eh, keseluruhan dari orang itu, hmm, keluarganya hmm, seperti hmm. apa, bagaimana pandangan Betul. dia tentang orang tua, Hmm, apakah dia hmm, sayang hmm, dengan orang tuanya, hmm, hmm, ataupun hmm, hmm, banyak hmm, banyak hal ya yang kita bisa lihat apakah hmm, hmm, bagaimana emosi dia, mental dia ketika ada sesuatu hmm, masalah. Nah ini yang perlu banyak dipertimbangkan dan kalau hanya hmm, melalui chatting aja tanpa bertatap muka, menurut saya sih sangat kurang, sangat kurang. hmm, Cuman ada hmm, ada juga orang yang hmm, berhasil, hmm, ada juga hmm, melalui hmm, aplikasi, melalui seperti itu, hmm, mereka bisa hmm, berhasil dan membangun sebuah hmm, rumah tangga bersama-sama. hmm, 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 Jadi saya nggak anti juga ya dengan online ya. hmm, Memang hmm, kita sudah didukung ya, apalagi zaman hmm, sekarang. hmm, Dan memang saya baca di Inggris ya kok ya. Saat hmm, ini di hmm, Inggris hmm, pacaran secara online itu meningkat 30% hmm. semasa pandemi ini ya. Jadi memang kan Wow. pandemi ini nggak bisa ya. Ya, Artinya nggak ya, bisa ya, 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 bertemu, ya, artinya mereka menggunakan teknologi yang ada untuk hmm, saling kenalan seperti itu. ya, 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 ya. Kalau saya lihat menarik omonganmu tadi, ya, betul sih ya. Kita Hmm. nggak bisa selamanya online, Har. Gitu kan ya. Ya, Saya aja boleh dikatakan sebenarnya tidak 100% murni online. Jadi waktu itu, Har, aku itu sebulan sekali masih sempat main ke Surabaya ketemu istri, gitu kan ya. Itu sebulan sekali, Har, gitu kan ya. Namun kalau boleh jujur, Har, di awal-awal pernikahan saya, itu kita ribut terus, Har. Kita berkelahi, Har. Jadi ternyata di masa-masa awal pernikahan saya itu jadi masa pacaran saya, Har. iya. Paham nggak? Gitu Ya. ya. Ah, Iya, iya. karena selama ini aku jauh terus, gitu kan ya. Sehingga boleh dikatakan aku nggak tahu benar-benar ya kayak apa dia, gitu kan ya. Hanya sebulan sekali. Ada kalanya bahkan kalau kerjaan kantor lagi numpuk, aku nggak pergi, ya. Jadi waktu itu di awal-awal pernikahan itu ya benar-benar kayak neraka sih, ya. Gitu kan ya. Itu jadi masa pacaranku, ya. Itu masih ketemu loh. Coba bayangin kalau nggak pernah ketemu sama sekali, gitu kan ya. Atau ketemu cuma sekali, langsung menikah. Bayangin kayak apa kira-kira. Gitu kan Wah, ya. iya, iya. Jadi Betul setuju banget. sih, ya. Harus tetap ada pertemuan. Tidak boleh Iya, tanpa pertemuan. Itu bahaya banget, Har. iya. Gitu kan ya.
Dan yang aku baca gini ya, orang-orang yang sengaja pakai media online untuk apa namanya, untuk mencari mangsa, ya kan ya. Nah Hmm. biasanya yang dicari itu anak-anak muda, gitu kan ya, yang biasanya dia itu haus kasih sayang. Jadi mungkin di Hmm. rumah kurang perhatian gitu kan ya. Ya. Nah, ataupun juga bisa jadi di rumah bisa dia cukup perhatian dari orang tua, tetapi karena pengaruh teman dia tidak punya pasangan gitu kan ya. Ya. Jadi dia ini haus kasih sayang, ya kan. Nah, orang-orang yang ya yang mencari mangsa ini ya pura-pura dia baik gitu kan ya. Dan ada kalanya orang-orang ini gini ya, apa namanya, merasa bahwa, aku sejak kenal kamu itu hidupku berubah loh, aku jadi lebih baik loh. Jadi seolah-olah ya kita ini dibuat merasa bangga gitu loh ya, merasa bangga gitu kan ya. Nah pelan pelan ya, nah dia memanfaatkan kita ya. Ada yang sampai yang pernah aku saksikan di kalangan mahasiswa Ah, iya. ya, di kalangan mahasiswa ya, orang-orang seperti ini sampai minta foto-foto bukil ya, itu yang terjadi ya, mengerikan sih Yes. gitu kan. Betul Itu betul. yang perlu kita hati-hati ya, kalau kita ini kenalan dengan online terus kemudian kita dimintai hal-hal yang tidak perlu gitu kan ya, foto-foto seperti itu. Nah itu sangat bahaya sih ya, kita tidak bisa apa katakan itu percaya bahwa dia ya nggak sebarkan, ya kan? Benar. Gimana kita bisa yakin gitu kan ya? Dan itu kalau sampai tersebar, waduh cilaka deh, gitu kan Betul. ya? Gitu Yes. sih, itu bahayanya di situ sih ya, aku lihat ya, begitu. Benar-benar banget ya kok ya. Dan jadi memang Hmm, banyak orang yang memanfaatkan juga ya aplikasi betul, online betul, ini betul. untuk melakukan kejahatan ya. Iya, Jadi iya, iya. kita memang benar-benar harus hati-hati ya dan Hmm, harus bijaksana dan ya jangan sampai tertipu juga ya kok ya di dalam hmm, iya, 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 iya. Ya jangan cepat percayalah intinya gitu yang kan ya. Jangan cepat iya, dimabuk cinta, lupa segalanya gitu kan ya. Nah itu hati-hati sekali iya. gitu sih kira-kira. Iya. Dan Heeh, memang saya melihat ya kok ya, kalau dari pengalaman saya juga memang ketika kita heeh, harus secara online ya, maksudnya secara heeh, ada jarak yang memisahkan kita. Jadi kadang heeh, ketika kita chatting nih ya kok ya, dulu pengalaman heeh, saya sama pacar saya ya, yang sekarang jadi istri saya gitu ya. Nah oke. jadi kadang ada kata-kata yang mungkin ketika dia baca, artinya kata-kata yang saya tulis dia baca dengan intonasi dia ya, dia bacanya dengan intonasi dia dan dia merasa bahwa saya sedang marah dengan dia. Padahal saya nggak marah sama Heeh, sekali gitu ya. Padahal saya nggak heeh, marah dan heeh, sebenarnya saya hanya kasih tahu ya, kasih tahu pandangan saya. heeh, Tapi dengan heeh, kata-kata yang tertulis itu terkadang bisa salah tangkap juga ya. heeh. Artinya dia merasa Iya, bahwa iya, kok iya, kamu iya. aku seperti itu. Padahal Hmm, itu hanya hmm, sebuah hmm, tulisan yang mungkin dia eh, membacanya seperti itu gitu ya. Dan inilah jadi hmm, hmm, kesulitan-kesulitan ya ketika yang hmm, kita hadapi tanpa bertatap muka langsung seperti itu. hmm. Iya, Seperti itu. iya, iya. Saya juga ngalami itu berulang kali itu kayak gitu. Gitu kan ya. Kadang-kadang kan kepencet apa namanya huruf besar semua gitu kan ya. Iya. Dan itu kan dipikir kita teriak-teriak, padahal kita nggak teriak-teriak gitu kan ya. Ya memang makanya saya seringkali bilang kalau sama teman-teman gitu kan ya, kita kalau menyelesaikan sesuatu, apa namanya, sebaiknya jangan menggunakan WhatsApp atau media chatting gitu kan ya. Jauh lebih baik kalau kita ini langsung ketemu gitu kan ya, untuk menghindari ya tadi loh salah tanggap tadi loh ya, Iya, sangat tanggap. salah salah tanggap tadi gitu kan ya. Padahal kita tidak marah tapi dia mengira kita marah. Ya, itu keterbatasan media-media online ya kan ya. Gitu sih ya. Dan memang saat ini juga kita udah didukung ya dengan namanya ya aplikasi video call ya kok ya. Jadi istilahnya ketika kita udah mengenal seseorang melalui aplikasi online, kita kan bisa pastikan dengan video call apakah dia berani nggak ya. Video call artinya menunjukkan muka dia ya, seperti Oh apa gitu. ya. Karena kebanyakan foto yang tertampil di aplikasi itu kebanyakan banyak yang palsu juga ya kok ya. Betul, Artinya betul, foto betul.
wanita yang lain yang cantik yang ditampilkan, padahal mungkin aslinya nggak seperti itu ya. Betul betul. Dan kalau aku boleh ngomong, Har, kita bukan hanya sekedar lihat secara lewat lewat kamera ya, tetapi kita juga perlu loh, kalau perlu ajak orang itu ketemu dengan mungkin orang tua kita loh, Har. Yes. Gitu kan. Ya, orang tua itu punya sense sendiri ya, punya naluri sendiri ya. Gitu kan ya. Dia kan sudah pengalaman tentang hidup ini. Setidaknya dari orang ya yang kita ajak ketemu itu kan orang tua kita bisa lihat kira-kira gitu kan ya. Dan Betul, biasanya kalau orang-orang yang tujuannya jahat, mereka tidak akan berani ketemu. nggak berani ketemu. Mereka tidak akan ketemu, ya kan? Cuma masalahnya, gitu kan ya. Kalau kita ini sedang dimabuk cinta, ada kalanya kita ini buta, gitu kan ya. Nah, kita selalu kadang-kala memikirkan bahwa ya orang tua kita kuno, gitu kan ya. Terus kemudian kita bilang ya kita paling tahu, kita paling ngerti, gitu kan ya. Dan satu lagi cilakanya gini ya, banyak orang yang kalau lagi jatuh cinta gitu itu kan ya, itu imannya terlalu besar. Mudah nggak maksudnya? Jadi percaya kalau orang itu bisa berubah. Jadi andai kata orang tuanya bilang nggak boleh, itu kelihatannya gini, ya kan ya. Tapi biasanya kalau lagi jatuh cinta, kita ini percaya banget kita ini bisa mengubah pasangan kita. Tapi kenyataannya yang saya jumpai di lapangan, ternyata tidak berubah. Ya, nggak berubah. Itu kan ya, cuma ya itu tadi, kalau orang lagi jatuh cinta, itu ya memang ya imannya terlalu besar tadi loh. Ya harus yakin benar-benar dia bisa mengubah pasangannya. Padahal kenyataannya sedikit sekali yang bisa mengubah pasangannya. Kecuali ya dari diri orang itu sendiri yang mau berubah. Jadi ketemu dengan orang-orang yang lebih tua, dengan orang tua kita kenalkan orang tua kita, atau mungkin sahabat-sahabat kita, itu sesuatu yang sangat perlu. Ya, biasanya orang yang ada di luar itu bisa melihat jauh lebih objektif daripada diri kita sendiri. Ya, betul. Itu sih kalau saya pikirkan sih ya, gitu. Menarik banget ya Ko Edi, dan memang kalau kita berbicara soal pacaran ya, Ko Edi, kalau tadi saya bilang memang pacaran bukan ajang coba-coba ya. Ya orang tua kita dahulu juga pernah mengatakan seperti ini ya Ko Edi. Kalau kalian udah bisa cari duit, bolehlah baru kalian pacaran, seperti itu. Artinya kalau kalian masih sekolah, masih SMA, belum bisa cari duit, mau pacaran misalnya, Ma pinjam duit dong. Kenapa? Mau pergi pacaran gitu. Ya, pasti orang zaman dulu bilang kalau udah bisa cari duit baru kalian pacaran gitu ya. Nah, artinya memang masa pacaran ini adalah masa pengenalan ya. Masa kita mengenal pasangan atau yang seseorang yang kita pilih. Artinya seperti ini kok. Saya melihat satu konsep seperti ini ya kok, ya menurut saya ya. Kalau kita mau pacaran, sebaiknya kita mengenal orang itu dan kita kasih tahu tujuan hidup kita itu apa. Apakah pasti kita ini bisa bersama-sama jalan sama kita, bisa sama-sama sepakat dengan kita dan mendukung tujuan kita ke depannya. Kalau seandainya dalam masa pacaran orang ini berbeda dengan kita dan nggak mendukung tujuan hidup kita, sebaiknya ya baru kita cari yang lain, seperti itu. Kalau menurut saya, Ko Edi, saya nggak tahu menurut pandangan Ko Edi seperti apa ya. Nah, artinya kalau kita sudah bisa sepakat, artinya ini timbal balik ya kok. Artinya saya juga mengerti, misalnya tujuan hidup istri saya itu apa, dia pengennya seperti apa nanti ke depannya. Dan kalau artinya saya satu visi dengan dia ya, satu visi dengan dia, artinya ya kita bisa sepakat bersama-sama dan kita bisa belajar mengenal. Jadi dalam ini kita mengenal lebih banyak, karena banyak banget orang yang sudah pacaran akhirnya menikah, dia baru kenal ternyata suaminya seperti itu, ternyata istrinya seperti itu. Ya penyesalan selalu di belakang ya, bukan di awal ya, selalu di belakang. Aduh, saya menyesal kenapa saya menikah sama dia ya, seperti itu. Nah, inilah ini yang kita butuhkan pada saat pacaran, bagaimana kita bisa mengenal pasangan kita dan mereka pun mengenal kita dan tahu tujuan kita ini seperti apa.
Nah, menurut saya sih seperti itu ya kok. Artinya jangan kita istilahnya masih muda inilah pacaran ya coba-coba aja. Kan begitu banyak orang yang bisa kita kenal seperti itu ya. Kalau bagi saya pacaran itu udah bukan ajang coba-coba lagi sih ya. Artinya kita udah siap untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang pernikahan. Seperti itu. Saya nggak tahu pandangan kau ini seperti apa? Iya sih, saya setuju bahwa pacaran itu adalah momen di mana kita menceritakan ya tujuan kita, visi kita, gitu kan ya, gambaran kita tentang kehidupan pernikahan dan kemudian harapan-harapan kita, begitu kan ya. Dan kita juga di situ menjadi tempat kita bisa terbuka, pasangan kita bisa mengenal kita ini kayak apa toh, gitu kan ya. Cuma sering kali gini ya, ini yang sering seperti omonganmu tadi. Setelah menikah baru kelihatan semuanya. Kenapa kok bisa gitu? Akhirnya kalau nggak tahan cerai, gitu kan ya. Kenapa kok baru lihat setelah nikah? Sebelum nikah kok nggak lihat, kenapa? Lah ini sering kali ya, kalau kita pacaran sudah melibatkan fisik, gitu kan ya. Jadi artinya kita ini tidak menjaga seksualitas kita mengumbar. Akhirnya pacaran kita ini hanya menjadi ajang untuk ya melakukan seksualitas. Kita tidak punya kesempatan cerita tentang diri kita, cerita tentang cita-cita kita, tujuan kita ke depan apa, gitu kan ya. Dan ya hanya pertemuan kita hanya pertemuan kayak gitu kan ya. Dan akhirnya gitu kan, selama pacaran kita tidak sungguh-sungguh mengenal kayak apa pasangan kita. Jadi setelah kita menikah baru kita tahu, oh ternyata pasanganku kayak gini, sehingga kita kaget, gitu kan ya. Karena waktu pacaran lah itu hanya sekedar ajang untuk memuaskan ya nafsu kita. Nah itu yang bahaya, sehingga semuanya tertutupi. Ya toh, masa sih, sorry ya, kita pengen seks sama pasangan kita, pacar kita, terus kita ngomongnya yang jelek-jelek, ya enggak mungkin lah, betul enggak? Ngomongnya yang baik-baik, gitu kan ya, supaya kita dapat apa yang kita inginkan, gitu kan ya. Semuanya tutupi, gitu kan ya. Nah, jadi ini hati-hati. Jadi saya selalu anjurkan bahwa pacaran bukan ajang untuk memuaskan nafsu kita, bukan. Pacaran itu untuk kita mengenal pasangan kita, untuk kita mengenal sifatnya, kelemahannya, kelebihannya, gitu kan ya. Mungkin visinya ke depan, gitu kan ya. Pandangannya tentang rumah tangga itu kayak apa, ya mengenal semuanya lah, ya kan. Tapi bukan untuk ajang untuk memuaskan nafsu kita. Yaitu yang perlu dihindari supaya benar-benar gini. Kalau kita memang nggak cocok, gitu kan ya, dan kita putus, kan nggak ada yang dirugikan, gitu kan ya. Nggak ada yang dirugikan, kita bisa dengan mudahnya putus, Tapi coba kalau kita sudah melibatkan unsur fisik, kita sudah melakukan hubungan seksual, nah kita mau putus kan jadi bingung. Ya, saya pernah punya kasus, ya, orang yang konseling dengan saya, ya, dia melakukan dengan pasangannya sampai direkam, gitu kan ya. Dan waktu mau putus dia bingung. Nah ini kalau rekamannya disebar sama orang lain gimana ini, gitu kan ya. Nah cilakanya kayak gitu. Nah ini kalau kita sampai melibatkan unsur fisik, gitu kan ya. Tetapi kalau kita hanya ajang untuk mengenal, gitu kan ya, untuk bersama-sama memikirkan dan tidak melibatkan unsur fisik, kita putus, kita tidak cocok, ya sudah, tidak ada yang dirugikan, kita tidak perlu takut, betul nggak? Tapi kalau sampai kita udah unsur fisik, ya sorry ya, kalau saya boleh ngomong, mungkin wanita di pihak yang paling rugi. Iya kan ya, gitu kan ya. Nah itu yang perlu hati-hati di situ, Ya, jadi aku setuju omonganmu. Ini pacaran itu ajang mengenal, ya, bukan ajang untuk memuaskan nafsu kita. No, ya, gitu. Dan saya juga melihat begini ya, kok, karena saat ini saya kan udah berkeluarga ya, Ko Edi. Dan saya punya satu orang anak wanita ya, anak perempuan. Saya sudah sampai berpikir ya, nanti kalau anak saya ini udah dewasa, udah gede, dan udah masuk ke pacaran, saya sudah sempat ada satu ketakutan ya, Ko ya. Artinya begini, saya tahu persis bahwa pria itu
lelaki itu lemahnya itu di mata ya kok ya. Lelahnya di eh, lemahnya di mata ya kok ya. Artinya dia gampang banget jatuh di dalam yang namanya dosa seksual seperti ini. Dan jadi yang saya pengen tekankan nanti ke anak saya, artinya ketika kamu memilih pacar ya, atau kamu memilih pasangan kamu, poin pertama yaitu pasangan kami itu harus benar-benar takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Mungkin yang ikut di sini berbagai macam kepercayaan ya, tapi poin pertama itu takut akan Tuhannya ya. Apa yang menjadi kepercayaan dia? Kalau benar-benar pasangan kita ini poin pertama ini dia bisa takut sama Tuhan, artinya dia juga bisa menjaga kamu dengan baik seperti itu. Artinya kalau dari awal aja dia udah takut sama penciptanya ya, artinya dia bisa juga memberikan istilahnya menghargai seorang wanita seperti apa. Jadi kadang saya ada ketakutan juga ya, karena anak saya perempuan ya, dan saya tahu di luar sana itu banyak mungkin kalau komunitasnya benar, kalau perkumpulannya benar seperti itu ya, dia mengenal seseorang dari mana gitu. Karena kalau dari online kita nggak tahu asal usulnya nih ya, orangnya seperti apa gitu. Ya. Jadi ini yang benar-benar saya merasa bahwa poin pertama ini ketika pasangan kita bisa takut sama Tuhan, artinya dia pasti akan menjaga hubungan dengan kita itu dengan baik gitu. Artinya sama dia takut loh, apalagi kan hal-hal yang tidak benar seperti itu. Itu poin yang saya sangat tekankan ya. Iya Siar, aku setuju Siar ya. Harus anak kita itu punya kesadaran bahwa mata Tuhan itu ada di mana-mana, gitu kan ya. Melihat apa yang kita lakukan, gitu kan ya. Ya mungkin itu yang perlu diajarkan kepada anak kita. Dan yang kedua, kita juga perlu mengajarkan sama anak kita keterbukaan. Ya, jangan sampai anak itu sampai takut cerita dengan kita. Yes, benar banget ya. Ya kan ya, gitu kan ya. Mungkin hari ini yang mendengar kita bukan hanya anak muda ini ya, tapi yang dengar kita mungkin juga orang tua ini ya. Nah kalau kita punya anak dan anak kita itu saat ini sedang menjalin hubungan online, gitu kan ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan harus sebenarnya yaitu bersahabat dengan mereka. Artinya dengan anak kita ya. Jadilah teman supaya anak kita ini bisa cerita dengan kita. Gitu kan ya. Jangan buru-buru bilang enggak boleh. Waduh, kalau sampai gitu kan ya. Nah, dia langsung tutup diri. Dia enggak mau lagi cerita dengan kita. Karena keburu dihakimi, gitu kan ya. Keburu dihakimi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebagai orang tua, jadilah sahabat bagi anak kita. Ya. Sampai dia bisa merasa aman dengan kita, yakin, percaya dengan kita, gitu kan ya. Nah, rasa trust itu yang perlu kita bangkitkan di dalam diri anak kita, gitu kan ya. Sambil ya pelan-pelan lah kita sambil ngobrol dengan dia, gitu kan ya. Jangan terlalu strict ya. Nah, nanti takutnya dia enggak mau ngomong, gitu kan ya, malah cerita sama orang lain, yang orang lain enggak benar juga, gitu kan ya, ngasih nasihat juga ngawur. Nah, nanti jadi nggak karuan malahan, gitu kan ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini bagi orang tua adalah ya jangan menghakimi, jangan cepet-cepet ngekat, gitu kan ya. Tapi jadilah sahabat, jadilah teman bagi anak kita sehingga dia bisa curhat, gitu kan ya. Sehingga kita bisa dengan lemah lembut mengarahkan dia ke hal yang benar. Ya, jadi jadikan anak itu sebagai teman, ya. Sebagai teman, bukan orang tua itu bukan seperti hakim gitu kan ya, salah dan benar gitu kan ya. Nah, kita perlu jadi teman bagi anak kita. Ya menarik Gideon. Menarik ya, kok ya. Beberapa dan satu hal juga yang gimana? Iya, satu hal yang saya ingat juga ya, waktu saya pacaran dulu sama istri saya ya, dulu dia lebih suka pergi makan berdua dengan saya dibanding pergi ke bioskop ya, kok ya. Jadi istilahnya memang banyak banget ya ketika kita ke bioskop, seringkali kita melihat begitu banyak pasangan yang pacaran itu senang banget ke bioskop ya.
Tapi kita nggak tahu ya di dalam mereka benar-benar nonton film atau melakukan hal apa ya gitu ya. Artinya di Atau tempat buat film, Har. seperti itu. Dan ini sangat sangat perlu kita bagaimana ya mengajar anak kita ya ketika dia mengenal seorang pasangan lebih baik ya. Kalau istri saya bilang lebih baik pergi makan daripada pergi nonton. Saya tanya kenapa sih kamu lebih suka makan gitu ya? Dia bilang ya pada saat makan kita kan berdua ya kan ini saya keramaian banyak orang juga makan bersama-sama. Pada saat makan kita bisa bercerita ya. Istilahnya saya suka filosofi ini kok. Pada saat makan mulut kita terbuka, hati kita juga terbuka. Ya memang dompet juga terbuka ya kok ya. Mulut terbuka, hati terbuka, dompet juga terbuka. Tapi itu nggak masalah. Tetapi pada saat makan itu kita bisa bercerita, kita bisa komunikasi, kita bisa saling lebih kenal lebih dalam pasangan kita. Artinya kita bisa tanya mengenai keluarga dia, mengenai papa dia, bagaimana dia dengan mama dia, seperti itu ya. Dibanding ketika kita hanya pergi nonton, artinya nonton fokus kita itu hanya ke layar gitu ya, ke depan ke film itu. Artinya kan nggak bisa bercerita, artinya quality time yang kita bangun itu ya lebih baik ya. Memang kalau ini situ paling suka ya, ada bisnis ajak makan gitu ya. Ada bisnis makan ini benar ya, mulut terbuka, hati pun terbuka ya, seperti itu ya. Jadi ini beberapa tips ya memang yang sebenarnya ya ketika kita pacaran memang bagaimana kita menahan birahi kita ya, hawa nafsu kita ya. Karena pacaran ini benar-benar satu tantangan bagi pria. Kebanyakan kelemahannya di pria nih dibanding wanita ya, seperti itu. Dan inilah yang harus benar-benar bagaimana kita menjaga agar pacaran kita sehat, masih berjalan sesuai dengan jalurnya. Nah artinya dari pihak wanita pun juga harus tahu bagaimana bisa menjaga sehingga mengingatkan pasangan dia. Artinya ketika saling mengingatkan, ketika kita masih pacaran, nah hal-hal yang tidak bisa dilakukan di dalam pacaran dan itu bisa dilakukan pada saat udah menikah, nah itu yang harus dilakukan sama-sama gitu. Artinya kita ketika kita menghargai pasangan kita, kita bisa menghargai apa yang kita lakukan juga terhadap pasangan kita. Itu ya. Iya. Setuju, Har. Aku makanya aku punya prinsip gini. Aku seringkali katakan sama anak-anak muda ya. Kalau kamu itu wanita murahan, kamu akan dapat pria murahan juga. Tapi kalau kamu itu wanita mahal, artinya bisa menghargai dirimu, kamu juga akan dapat pasangan yang mahal juga, yang bisa menghargai dirimu. Ya, kalau kita ini terlalu murahan, terlalu gampang banget disentuh, gitu kan ya, ya kita akan dapat pria yang pengen menyentuh-nyentuh kita, yang murahan, gitu kan ya. Tapi kita ini kalau bisa menghargai diri kita, gitu kan ya kita akan dapat orang yang nggak sembarangan dengan kita. Jadi penting banget bagaimana kita menghargai diri kita tadi ya. Itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting sekali. Gitu sih. Dan ada mahasiswaku yang bilang begini ya, gitu kan ya. Kenapa kok sering nonton bioskop? Gitu kan ya, kok nggak makan, gitu kan ya. Dia bilang gini, aku di bioskop nggak nonton film kok. Loh, terus kenapa? Buat film kok. Jadi dia bilang, aku udah nonton film kok. Lah ngapain buat film? Nah, gitu kan ya. Ini yang perlu hati-hati, gitu kan ya. Yang perlu hati-hati. Ya di gelap-gelap banyak setannya, Har, gitu kan ya. Nah, kalau saya melihat begini loh, Har, ya. Seks itu anugerah Tuhan. Ya, seks itu anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikannya, gitu kan ya. Jadi kalau kita sampai tidak ada dorongan sama sekali, ya itu aneh, gitu kan ya. Tetapi ini perlu dikendalikan, gitu kan ya. Perlu dikendalikan dan kita perlu hati-hati, jangan membuka diri, membuka celah, gitu kan ya. Cari yang sepi-sepi, rumah lagi tidak ada mami papi kita, sengaja pacar kita diundang, ya. Tidak ada lah orang yang kuat imannya itu tidak ada. Kucing itu kalau dikasih ikan asin ya tetap dimakan, gitu kan ya. Ada orang yang kuat imannya, gitu kan ya. Jadi jangan coba-coba membuka celah, gitu kan ya. Yang kita tahu kita pasti tidak kuat, ya.
tempat Betul. yang sepi, di tempat yang remang-remang, yang gelap, gitu kan ya. Ya kita perlu hindari, kita perlu ngomong sama pasangan kita. Kita perlu hindari. Komitmen bersama, saling mengingatkan. Nah, itu sangat penting ya. Gitu kan Yes. ya. Supaya nggak sampai kebablasan, gitu kan ya. Begitu sih. Dan kita perlu kalau bisa ada orang yang lebih senior dengan kita, membimbing kita, gitu kan. Nah, itu jauh lebih baik. Ya, kita bisa terbuka, gitu kan ya. Nah, itu jauh lebih baik lagi, gitu kan ya. Jadi jangan sampai ya kita pacaran ini sudah kayak suami istri. Ya, sebaiknya jangan, gitu kan ya. Iya. Sebaiknya jangan, gitu kan ya. Gitu. Artinya kalau kita juga punya komunitas ya, jadi kita punya Iya, komunitas yang baik, artinya kita hmm, bisa jalan sama-sama, betul. lebih ramai, lebih banyak orang itu Hmm. sepertinya lebih sehat ya. Jadi Jangan artinya terlalu eksklusif. Ya, jangan terlalu eksklusif, betul Har. yang eksklusif. Gitu. Ya, mojok sendiri, berduaan sendiri terus-terusan, gitu kan ya. Jangan ya, gitu Iya, ya. Kita butuh orang lain, gitu kan ya. Kita juga itu menjaga kita. Ada orang lain itu menjaga kita ya. iya. Dan tadi bagus itu idemu ngajak makan, gitu kan ya. Jangan tadi. Di rumah makan kan banyak orang, jadi Iya, iya. enggak berani ngapa-ngapain, gitu kan ya. Itu Benar, sih. benar. Jadi kalau para pendengar apa namanya enggak punya duit mau ngajak makan bisa minta kamu ya, Har, ya. Boleh, boleh, boleh. Mungkin kalau ada yang mau tanya, kita berhenti dulu kalau ada yang mau tanya. Iya, Ada nggak? Ada mungkin nggak? Ada bagi yang teman-teman pendengar yang pengen kasih tanggapan ataupun pertanyaan ya, kita sangat welcome ya. Jadi kita santai aja, iya. soalnya malam hari ini kita eh, juga pengen dengar opini dari teman-teman ya, atau pandangan dari teman-teman mengenai pacaran ini atau mengenai pacaran online ya. Online. Siap. Ada teman-teman yang mau kasih pertanyaan gitu. Atau mungkin mau kasih kesaksian gitu, Yes, punya boleh ya. pengalaman, boleh. Nah, kalau saya pengen sambil nunggu teman-teman ya, 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 saya ya, pengen ya. nanya ke Edin ya, kalau penggambarannya di dalam sebuah hewan ya, menurut Ko Edi hewan apa sih yang paling setia sama pasangannya? Oh, Hewan yang merpati. paling setia sama pasangannya. Ko Edi tahu nggak? Menurutku merpati sih. Yes, Karena benar ya. Iya, ya, salah satunya merpati ya. ya. Yang Karena aku dulu mainan merpati ya. oh, Iya. iya, Aku heran sampai sekarang nggak ngerti loh, gini loh. Merpati itu kan warnanya ya coklat, ada coklat, coklat, ya ada putih, ada coklat, ada yes. apa abu gitu kan ya. Nah itu Mm-mm. kalau kita lagi terbangin gitu kan ya, terus Iya, perempuannya kan kita pegang, kita ini kan ya, apa ya, iya benar-benar banget. kita gerak-gerakin gini lah ya sampai sayap-sayapnya itu Iya, gerak-gerak gitu kan ya. Itu di situ ada merpati perempuan warna, teman kita misalkan bawa merpati yang warnanya sama ya, gini-gini ya, itu bisa nggak keliru loh. Jadi iya yang benar. merpati saya itu bisa datang ke tempat saya, yang punya teman saya datang ke tempat teman saya, nggak bisa keliru. Nah Nggak itu bisa yang saya kan keliru. sampai sekarang heran sih ya, gila ya, bisa nggak keliru ya. Padahal sama-sama warnanya, gitu kan ya, sama-sama ya ceweknya, gitu kan ya, Mm-mm. tapi bisa keliru. Nah itu saya nggak ngerti itu kok bisa gitu gimana itu. Nah karena dulu saya hobi mainan merpati ya, gitu. Oke, oke, ya. Benar, sampai Ya, saat ini pun di jalan-jalan pun saya masih sering temukan anak-anak yang ya benar ah, mainan seperti itu ya, Koy. Dia udah ah, ah, terbangin satu merpati ah, yang ah, cowok, dia pegang yang ah, cewek, yang bisa kembali ya. Merpati itu ah, bisa kembali, itu malah. ah, Jadi memang benar dari yang saya baca juga dua hmm. hewan yang paling setia sama pasangannya. Yang pertama adalah merpati, yang kedua adalah buaya. Apa? Buaya, buaya. Oh ya? Yes, Oh, bukan buaya nah kok darat ada? ya, Koy. Bukan buaya darat. Bukan. Tapi merpati dan buaya ya. Oke, 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 oke. Iya, 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 Jadi iya, ini iya. dua hewan yang sangat setia sama pasangannya. Artinya ketika Hmm, dia udah memilih satu pasangannya, dia nggak akan berpindah ke lain hati ya, Koy ya. Nggak akan berpindah ke lain hati.
Ya. Jadi Ko Edi bisa kalau mau ngetes boleh ya, Ko Edi boleh pelihara buaya. Hmm. Kalau dulu udah pernah pelihara merpati ya, ya sekarang bisa ngetes pelihara buaya di rumah Ko Edi. Saya pernah loh, hampir dikasih buaya loh sama temen loh. Oh Gitu, ya. waktu saya di Solo itu hampir pernah dikasih, ada temen yang punya, cuma aku ya Hmm. ngeri lah, masa piara-piara buaya gitu kan ya. Ya, setauku merpati sih, merpati itu Iya, betul. setia sih, merpati itu setia. Nah, untuk dapat pasangan yang setia, gitu kan ya, Hmm. butuh pengenalan, ya. Yes. Nggak bisa kita hanya sekedar online, gitu kan ya, nggak pernah ketemu, Hmm. lalu kita menikah, ya belum teruji, gitu kan ya. Jadi hati-hatinya di sini sih kalau kita apa namanya pacaran secara online ya, perlu hati-hati, ekstra hati-hati. Iya. Itu sih. Oke, Ko Edi. Ada yang tanya nggak, Ar? Ada pertanyaan nggak? Siapa nih? Lui, menarik ya. Menarik. Oh gitu. Ya mungkin Nah, Lui ini mau tanya apakah apa boleh? Lui masih single kali ya? Lui masih Lui single ya, masih masih single. jomblo Oh ya. gitu ya. Oke. Coba dari Ko Edi ada tips-tips pacaran nih, Ko Edi. Buat yang masih single ya, Ko Edi. Buat yang masih Hmm, single. Gimana? ya. Jadi ya itu tadi kenal gitu kan ya, dan jangan libatkan unsur fisik. Karena kalau kalian sudah melibatkan unsur fisik, semuanya akan tertutupi, gitu kan ya. Iya, Jadi ya harus benar-benar ya pacaran itu untuk mengenal ya, mengenal pola pikir, cara berpikir, gitu kan ya, sifat pasangan kita, karakter pasangan kita, gitu iya, kan ya, kelemahan, kelebihan, nah itulah untuk saling mengenal, gitu kan ya, iya, iya. jauhkan dari unsur fisik, karena kalau sudah gitu nanti tertutupi semuanya, tiap kali pertemuannya aktivitas fisik, gitu kan ya, dan semuanya akan tertutupi. Kita akan Betul. terkejut-kejut setelah kita menikah, gitu kan ya. Nah, itu yang perlu kita hindari, gitu kan ya. Dan tadi masukanmu baik, gitu kan ya. Cari pasangan yang dia itu punya hati yang takut sama Tuhan, gitu kan ya. Betul. Sehingga ya dia tahu lah Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan itu melihat, gitu kan ya. Nah, itu ya punya keimanan yang baik, ya itu bagi saya fondasi yang mendasar ya untuk kita memilih memilih pasangan gitu kan ya, jangan cuma ganteng ya, bodinya six pack gitu, malah sekarang ini hari yang six pack itu tidak suka sama lawan jenis luar. Iya, iya, Gitu iya. kan ya, saya banyak jumpa itu kaget-kaget ya, yang bodinya bagus six pack, malah suka yang sama sejenis gitu kan ya. Ada yang gitu juga ya, ya saya juga kaget juga gitu kan ya. Iya, Nah, yang utama bukan itu, terus bukan yang utama kaya gitu kan ya. Bukan itulah yang utama, bukan berarti duit tidak penting ya, ya. Duit itu tetap penting gitu kan ya. iya. Kalau pasangan kita tidak kerja ya kita yang susah juga gitu kan ya. Gitu kan ya. Tetap ya cari pasangan yang punya semangat kerja gitu kan ya. Betul, betul ya. Gitu, Tadi cari yang ada satu komen yang menarik nih kok ya. Tadi saya ada baca hmm, satu komen yang menarik, makanya saya tersenyum terus nih kok ya. Dari tadi kok hmm, ngomong saya tersenyum aja. Tadi dia ah, tulisnya seperti ini ya. Kalau begitu ah. harus cari yang sio merpati. Sionya sio merpati biar setia gitu ya. Oh. Iya. Jadi ini bikin sio baru ya. Nah, sayang sio merpati tidak ada ya, gitu kan ya. Gitu kan sio merpati tidak ada, gitu kan. Iya, iya. Mm-mm. Ada Dan ya lagi? Mm-mm. menurut saya juga Ah, ya berbicara menarik ya karena memang itu budaya salah satu budaya dari Chinese juga ya artinya ah, kadang orang tua juga melihat ketika anaknya cari pasangan pasangan kamu sio apa gitu ya sio ah. apa gitu ya dan jadi ini Mm. menurut saya nggak menentukan ya bahwa Tidak seseorang menentukan. itu artinya kalau apakah dia sio macan artinya dia keras banget lah Keras, tapi suka gigit. nggak seperti itu dan menurut saya ya itu bukan dasar ya di dalam kita memilih Iya, pasangan kita. pasangan. Nah, karena benar-benar pasangan kita nanti ini yang akan menemani kita ya seumur hidup kita ya. Jadi Iya, artinya betul.
kita nggak bisa coba-coba ya. Artinya kita Hmm. benar-benar ketika mau pacaran, artinya Hmm. kita harus serius gitu ya. Kalau menurut Hmm. saya, serius, kita harus serius Iya. dalam memilih pasangan kita. Artinya kalau Hmm. poin pertama tadi benar-benar pasangan kita itu takut akan Tuhan ya. Artinya Hmm. Hmm. dengan kepercayaan masing-masing dan dia takut akan Tuhan, Hmm. artinya itu sudah salah satu poin plus ya. Poin plus. Hmm. Plus artinya Hmm. orang ini bisa bisa kita masuk spesifikasi kita ya. Hmm. Seperti itu Ya, ya. ya, 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 ya. Iya. Ya, Oke, ya. Ada nggak kerasa ya pertanyaan kok. enggak? Iya, nggak kerasa Udah juga berapa kita lama kita ngomong? ngobrol udah 55 menit nih ya kok ya. Wah, padahal kita bukan pacaran nih kok ya. Bukan pacaran ya. Ngobrol-ngobrol aja nih, ngobrol-ngobrol aja udah 55 menit ya. Oke, Apalagi kalau seorang pria yang pacaran dengan wanita itu waktu itu tidak berasa ya. Wah, nggak sudah berasa. sudah 4 jam ya seperti itu ya. Betul. Karena Hmm. excited ya. Karena Iya. menarik ya. Hmm. Artinya semangat ya seperti itu ya. Hmm. Nah inilah, Kalau sudah ini yang kita harus cari. kalau sudah menikah enggak gitu, Har. 5 menit serasa sejam, Har. Apakah ini pengalaman? Jadi gini, tahu nggak? Bedanya orang yang sudah menikah, gitu kan ya, makan sama orang lagi pacaran makan. Bedanya di mana? Gimana kok ini? Pasangan yang sudah menikah sama pasangan yang belum menikah yang lagi pacaran, waktu makan bedanya apa? Waktu makan ya. Di restoran gitu kan. Kalau pacaran mungkin masih bisa suap-suapan ya. Suap-suapan Terus, atau misalnya cowoknya yang bayar kali ya atau apa. Tapi saya nggak tahu nih kalau menikah seperti apa. Coba kok ini jawab. Saya nggak tahu. kalau menikah gitu ya, kalau pacaran Hmm, semakin lama semakin seneng, Har. Jadi iya. menunya semakin lama keluarnya dia semakin seneng, Har. Oke. Nah, kalau menikah semakin lama semakin sebel. Kalau gitu kan. Seperti itu kan ya. Ah, Artinya ya. benar-benar ya kita harus perhatikan ya karena banyak orang yang belum masuk ke dunia pernikahan mereka semangat banget ya pengen menikah, Hmm. kejar-kejar pengen menikah cepat. Tapi ketika Hmm. udah masuk dalam pernikahan pengen cepat-cepat keluar dari pernikahan itu ya. Nah ini Nah, yang benar. Ini yang bahaya, makanya kita perlu dapat pasangan yang tepat, gitu kan yes. ya. Kalau kita dapatnya tidak tepat, gitu kan ya, itu neraka dunia bagi kita, gitu Iya. kan ya. Jadi itu memang, waduh, luar biasa ya, susahnya kalau kita dapat pasangan yang nggak tepat. Ya, saya ada klien yang pernah konseling, ya, dapat pasangan yang suka abuse, ya, Yes. mukulin istri, ya. Wah, itu kasihan sekali sih, kasihan sekali. Saya pernah konseling lagi, dapat dapat klien gitu kan ya, yang pasangannya hobi selingkuh. Nah, itu repot lagi. Ya kan ya. Jadi sudah punya anak masih hobinya selingkuh. Nah, itu yang kita perlu hati-hati makanya. Gitu sih ya. Ya. Yes. Senang sekali malam hari ini aku bisa ngobrol sama kamu. Yes. Gitu. Kita Senang akan banget ketemu juga. lagi. Kita Ya, akan kalau ketemu ini lagi udah di berbagi sesi ya. yang akan datang. Ya, udah berbagi sama kita semuanya, udah banyak yang bisa kita pelajarin juga ya, sama-sama. Dan ya kalau ada kata-kata yang salah kita mohon maaf juga. Dan kita akan bertemu kembali di Sabtu yang akan datang dengan topik-topik yang menarik juga, dengan ya ada narasumber yang berbeda juga ya, setiap minggunya Ya. akan berbeda-beda ya. Oke, tetap setia, setia ya sama kita ya. Ya, tetap setia dan kiranya hati kita tetap gembira, ya. Yes. Karena hati yang gembira itu kata Tung Desem juga itu obat yang manjur, gitu kan ya. Jadi harus punya hati yang gembira, ya. Nah, Gitu. siap. Oke, makasih banyak Ko Edi. Makasih juga teman-teman yang udah setia bersama-sama mendengarkan. Mudah-mudahan juga dapat belajar banyak ya pada malam hari ini. Dan jadi satu ilmu juga ya, atau menjadi satu pengetahuan bagi setiap kita. Oke, terima kasih Ko Edi.
Thank you. Thank you buat Sampai waktunya. ketemu ya. See Sampai you. ketemu. See you. Yo.